Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wassayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya juga sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa kami ucapkan, semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, di video kali ini kita akan membahas tentang janji Allah kepada orang yang tahajud. Tonton sampai habis videonya agar mendapat informasi yang utuh dan tidak menyesatkan. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, banyak sekali keutamaan sholat tahajud apabila rutin dilakukan. Allah akan menghujani kita dengan berbagai manfaat. Sulitnya untuk bangun malam, terutama setelah rutinitas yang sibuk seharian, itulah yang menjadikan sholat ini menghasilkan jumlah pahala dan status yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa harus setelah bangun tidur? Sebab sholat tahajud dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir setelah bangun tidur. Sebagaimana yang tercantum di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan inilah janji Allah kepada orang yang tahajud. Yang pertama, diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sholat tahajud yang pertama, yaitu jika ada orang yang melaksanakannya, maka akan diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat umatnya ke tempat terpuji. Ini diberikan bagi yang menunaikan sholat tahajud dengan tekun dan juga ikhlas mengharapkan ridho ilahi. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18. Lalu yang kedua, dikabulkan doanya. Keutamaan sholat tahajud berikutnya, yaitu dikabulkan doanya. Tuhan telah berjanji akan memenuhi doa para ahli tahajud. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ada satu saat ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah Subhanahu wa taala memberinya. Itu berlangsung pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Zabir.
Lalu yang ketiga, penghapus dosa dan kesalahan. Keutamaan sholat tahajud selanjutnya, yaitu akan dihapus dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian, bentuk tajarub, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili. Lalu yang keempat, dijadikan ahli zikir. Keutamaan sholat tahajud juga salah satunya adalah dijadikan sebagai ahli zikir. Bangun malam, lalu membangunkan keluarganya hingga sholat 2 rakaat. Mereka akan dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu yang kelima, dijadikan rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa siapapun orangnya yang melaksanakan sholat tahajud, maka akan selalu diberikan sifat yang rendah hati dan bersahabat. Mereka akan diberikan ketentraman yang merupakan cermin dari ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Quran Surat Al-Furqan ayat 63-64. Lalu yang keenam, jembatan masuk surga. Keutamaan sholat tahajud lainnya adalah bisa menjadi jembatan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi siapa saja hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya, Dia juga menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menunjukkan kepada kita sebagaimana cara-cara untuk menggapai surganya. Salah satu yaitu dengan cara melaksanakan sholat tahajud. Diceritakan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapan salam, berikanlah makan, dan sholatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi. Itulah janji Allah kepada orang yang tahajud. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.